guys, apa kabar? Semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Bulan Oktober, biasanya nih ya, setahu aku aja, maaf kalau salah ya, bulan Oktober itu biasanya kalau di Cina dikenal dengan bulan hantu. Tapi di negara barat, bulan Oktober itu identik dengan perayaan Halloween yang tentunya memakai kostum Halloween. Nah, di negara barat, tradisi Halloween ini tuh biasanya dilakukan sama anak-anak dan para remaja. Biasanya nih ya, anak-anak kecil itu memakai kostum dan berdandan ala hantu gitu. Terus mereka akan menutup pintu dari rumah ke rumah sambil mengatakan trick or treat gitu ya kan. Nah, di videoku kali ini aku bakal membahas tragedi berdarah yang terjadi di malam Halloween. Apa aja? Tanpa basa-basi dan berlama-lama, yuk kita ungkap ceritanya. Sebelum kita ke pembahasan, buat yang baru datang ke channel aku ucapin selamat datang. Dan jangan lupa kalau kalian suka sama channel aku, klik ya subscribe-nya, terus tekan loncengnya biar kalian dapat notif kalau ada updatean terbaru dari videoku. Dan buat yang udah, terima kasih banyak ya guys ya. Oke, kita lanjut. Yang pertama ada tragedi Itaewon. Aku yakin dari kalian pasti masih ingat sama tragedi ini, karena berita itu benar-benar viral dan heboh yang terjadi di Gang Itaewon, Korea Selatan. Tragedi ini tuh sudah menewaskan ratusan orang guys. By the way, ini tuh tepat 1 tahun loh kejadian itu terjadi, tepatnya di tanggal 30 Oktober 2022. Tragedi mengerikan ini tuh terjadi dari banyaknya warga yang berkumpul untuk merayakan perayaan Halloween di jalanan dan juga gagang sempit di kawasan Itaewon. Karena itu adalah malam Halloween, otomatis semua yang datang itu pasti memakai kostum Halloween. Tapi ternyata justru yang mereka tidak tahu adalah semakin malam tempat itu ternyata justru malah semakin penuh dan ramai pengunjungnya. Ya, kalian pasti tahu lah guys ya, kalau hampir 2 tahun yang lalu kita tuh mengalami yang namanya pandemi COVID ya, otomatis semua orang dilarang untuk melakukan kegiatan di luar ruangan. Jadi, saat tahun 2022, hampir di semua negara itu sudah diperintahkan untuk bebas masker dan boleh melakukan aktivitas di luar ruangan ya, otomatis mereka semua pasti seneng dong, ya ibaratnya kayak kita keluar dari goa gitu loh ya kan. Nah, maka dari itu otomatis dong semua orang mulai dari warga lokal sampai dengan turis-turis asing ramai-ramai datang ke Gang Itaewon untuk merayakan perayaan malam Halloween. Tapi nih guys, yang mereka nggak tahu ternyata setelah sampai sana tuh pengunjungnya jauh berkali-kali lipat lebih ramai dari tahun-tahun sebelumnya. Ya, alhasil tepat di jam 10 malam jalanan itu tuh, kawasan Itaewon tuh udah penuh banget, banyak banget orang di sana guys, sampai mereka tuh nggak bisa buat bergerak, buat gimana ya, pokoknya sesek banget gitu loh. Ditambah lagi saat itu ada 1 orang yang tiba-tiba jatuh pingsan di jalan. Nah, korban yang jatuh pingsan itu tadi malah terinjak oleh kerumunan para warga yang panik akibat desak-desakan itu. Dan karena kondisinya tuh rame banget ya, sesek, akhirnya mereka tuh ditambah panik juga nih, mereka tuh malah saling injek gitu guys. Ini tuh bener-bener tragis banget. Saat itu tuh banyak banget orang yang lalu sesak nafas dan juga pusing. Guys, coba deh kalian bayangin kalau kita tuh ada di satu posisi yang kita tuh nggak bisa kemana-mana, sempit, sesek, dan mau gimana ya, mau keluar dari kerumunan tuh juga nggak bisa. Jadi kalian bisa bayangin kan gimana chaosnya saat itu gitu. Karena kepanikan itu, satu persatu dari para pengunjung akhirnya jatuh pingsan dan mengalami henti jantung guys. Jadi petugas aja tuh sampai kewalahan gitu buat gimana caranya ngebantu orang-orang ini tuh bisa keluar dari kerumunan itu gitu. Sesusah payah itu petugas tuh untuk membantu mereka karena ya saking banyaknya pengunjung itu tadi guys. Nah, dari sini sebagian orang yang masih sadar itu ikut membantu para petugas lainnya untuk melakukan CPR darurat kepada para korban yang jatuh pingsan itu. Nah, setelah keadaan udah mulai renggang nih, petugas pun akhirnya mengirimkan ratusan polisi dan puluhan ambulan untuk langsung segera membawa korban ini tuh ke rumah sakit. Menurut media ya guys ya, sebenarnya faktor penyebab terjadinya desak-desakan di Itaewon itu bukan karena itu ya penyebab utamanya, tapi karena petugas di sana tuh menemukan banyak banget bungkus yang tergeletak di jalanan. Jadi sepertinya saat itu tuh para anak remaja, sebagian para remaja nih memang melakukan pesta narkoboy gitu guys. Dan diduga juga sebagian dari mereka itu sedang melakukan tawuran antar remaja gitu. Jadi itulah yang membuat kepanikan itu terjadi dan akhirnya berdesak-desakan gitu. Nah, dari kejadian ini akhirnya banyak para remaja terutama wanita yang menjadi korban tewas dalam kejadian Itaewon, dan sebagian adalah anak-anak dan juga orang dewasa. Gak nyangka banget ya, ternyata kostum Halloween yang mereka pakai malam itu tuh juga jadi kostum kematian buat mereka.
Aduh, sedih banget gak sih kalau sampai kejadian kayak gitu. Ini tuh peringatan ya guys ya buat kalian, apalagi ini kan malam Halloween ya. Kalau kalian pengen banget, bener-bener kepengen banget ngerayain Halloween tuh sebisa mungkin hindarin tempat-tempat yang sekiranya tuh bakalan rame dikunjungin orang gitu ya, buat antisipasi diri kita aja gitu kan, biar nggak terjadi hal yang sama kayak gini. Atau mungkin untuk kalian yang residence nih, kalau bisa sih pesen lah tempat-tempat kayak karaoke, klub, hotel atau restoran, terserah kalian lah. Kalian booking itu tempat buat kalian mengadakan pesta sama teman-teman kalian, jadi kan lebih safety ya kan. Aku turut berduka cita ya atas apa yang terjadi di Itaewon ya. Semoga kejadian tahun lalu itu tidak terulang lagi di tahun ini. Semoga aja para petugas di daerah Korea Selatan sana, apalagi ini malam Halloween, itu bisa segera langsung antisipasi biar nggak ada kejadian yang kayak gini lagi. Oke, next kita ke Jepang. Di tahun 2021 sempat ada kejadian yang gimana ya, lumayan mengerikan yang terjadi di kereta yang menuju arah Tokyo. Tepatnya di malam Halloween, di saat semua orang tuh nggak sabar pengen cepat-cepat pulang biar bisa ngerayain Halloween sama anak, istri, ataupun keluarga. Tapi ternyata impian mereka tuh hanya jadi aman-aman gara-gara seorang pria misterius yang berdandan ala Joker ini mulai menusuk secara random di dalam kereta. Dan korbannya ini tuh kurang lebih berjumlah 17 orang. Jadi kronologinya gini guys ya, ada seorang pria yang mulai memasuki gerbong kereta ini tuh tiba-tiba aja nyemprotin cairan bening, apa ya namanya, aku lupa, nanti aku tulis di bawah ya. Nah dia tuh kan nyemprotin cairan bening itu ke dalam kereta terus dibakar. Jadi gara-gara kayak gitu kan otomatis semuanya langsung berhamburan lari dong, panik gitu kan, menjauh dari si api ini. Apalagi kan kejadiannya di dalam kereta yang lagi jalan, boy, keretanya tuh lagi jalan, bukan kereta berhenti gitu, bukan. Terus si Joker KW ini tuh juga ikutan lari, tapi saat dia lari tuh dia juga mengeluarkan pisau panjang terus mulai menusuk secara random di dalam kereta. Dan setelah melakukan penusukan yang lebih gilanya lagi, dia itu malah duduk santai sambil ngerokok dong, gila nggak sih? Nah, salah satu penumpang nih yang menyaksikan kejadian tragis itu tuh langsung menelpon polisi, dan penumpang yang lainnya menekan tombol berhenti darurat di dalam kereta. Pasti ada kan ya kayak tuas buat berhentiin kereta secara darurat gitu. Alhasil akhirnya kereta pun mulai melakukan pemberhentian darurat di stasiun Kokurio. Terus nggak butuh waktu lama nih, polisi pun datang dan menangkap si Joker KW ini. Dan you know what guys, saat si Joker KW ini diinterogasi sama polisi dan ditanyain apa sih sebenarnya motifnya, tahu nggak jawabannya tuh apa? Dia menjawab kalau dia itu fansnya Joker dan dia melakukan hal yang sama seperti yang ada di filmnya si Joker gitu. Gila. Aduh, udah nggak tahu deh mau ngomong apa. Tapi kayak gini tuh jangan ditiru guys ya, kalau kalian nggak mau berakhir di penjara. Oh ya, for your information guys, pria misterius yang berdandan ala Joker ini tuh ternyata adalah seorang pria bernama Kyota Hattori yang berusia 24 tahun. Diketahui ternyata dia tuh habis dipecat dari pekerjaannya dan juga sempat bermasalah sama teman-teman dekatnya gitu. Jadi dia itu sengaja melakukan pembunuhan ini tuh supaya dia bisa dihukum mati gitu katanya. Kalau memang nih ya dia tuh kepengen mati, kenapa mesti bunuh orang sih? Kenapa nggak dia dirinya sendiri aja gitu ya nggak sih? Orang ini tuh udah benar-benar beban masyarakat sih guys, bukan beban keluarga lagi. Karena apa, jatuhnya dia tuh ngerugiin orang lain gitu. Bahkan ini tuh gak cuma ngerugiin loh, tapi benar-benar sampai ngilangin nyawa orang lain gitu, gara-gara dia yang depresi tapi malah dilampiasin ke orang lain gitu. Oke, yang terakhir kita lanjut ya. Kejadian ini tuh terjadi di Chicago, Amerika Serikat. Masih di tahun yang sama nih, sama kejadian yang terjadi di Itaewon, tepatnya di tanggal 31 Oktober 2022. Sekitar jam setengah 10 malam di Taman Garfield, seperti biasanya orang-orang akan melakukan pesta perayaan malam Halloween di sana. Mulai dari anak-anak, remaja, sampai orang dewasa tuh pasti akan berkumpul di Taman Garfield ini. Jadi guys, Taman Garfield ini tuh memang setiap tahunnya bakalan dijadiin tempat untuk merayakan Halloween gitu ya. Nah, saat sedang merayakan pesta yang penuh sukacita ini tuh mereka nggak pernah mengira, nggak pernah menduga kalau malam itu tuh bakal jadi malam pesta berdarah di Taman Garfield, Chicago. Karena apa? Karena saat kejadian pesta itu ada sebuah mobil SUV berwarna gelap yang datang di tengah-tengah kerumunan pesta terus nembakin orang-orang. Ya otomatis kan akhirnya pestanya kan jadi gimana ya? Bukan jadi pesta sukacita tapi jadi pesta kematian untuk mereka yang merayakan Halloween di malam itu guys. Jadi itu benar-benar mengerikan banget gitu.
Nah, setelah melakukan penembakan itu tuh, si mobil SUV itu langsung kabur gitu aja. Nah, dari kejadian ini tuh ternyata ada 14 orang yang tewas dan ratusan orang mengalami luka-luka. Akhirnya polisi pun langsung segera datang dan mengirim 10 ambulan untuk menangani para korban ini. Dan nggak cuma itu, mereka juga sampai mendatangkan FBI untuk mencari ini siapa pelaku sebenarnya. Benar-benar nggak ada yang nyangka guys kalau kejadian pesta Halloween itu tuh harus berakhir dengan pesta berdarah yang pernah terjadi di Amerika Serikat. Tapi sayangnya nih ya, meskipun FBI udah dikerahkan, sampai sekarang pun pelakunya itu belum ditemukan karena nggak ada petunjuk lain selain SUV yang berwarna hitam. Dan juga diduga pelakunya ini, menurut saksi mata, pelakunya ini tuh memakai kostum Halloween dan juga topeng. Jadi kita nggak tahu itu tuh siapa gitu. Terlebih lagi nih, polisi menduga kalau pelakunya itu lebih dari satu orang. Dan selain itu udah nggak ada lagi petunjuk lainnya. Makanya sampai sekarang nggak ada nih pelaku yang bisa ditangkap gitu. Nah dan guys, lagi-lagi kejadian ini tuh terjadi di tempat umum, di tempat yang banyak orang gitu, penuh dengan keramaian. Berarti kan tempat ramai itu gak menjamin kalau kita tuh bakalan aman ada di situ, karena ya di tempat ramai juga bisa terjadinya pencopetan ya kan. Terus kalau misalnya ada orang yang ternyata terang-terangan bawa senjata gitu, nggak perlu disembunyiin di saku deh, dipegang aja gitu, kita juga nggak bakalan tahu orang itu bawa senjata. Karena apa ya? Karena ramai itu tadi guys. Ya jadi saranku sih tetap dimanapun kalian tuh kalian harus hati-hati ya. Dan ingat ya, kalau kalian mau ngerayain Halloween jangan di tempat rame, hindarin tempat-tempat rame. Udah deh kalian rayain aja lah kalau sekeliling daerah kalian atau kompleks kalian gitu, nggak usah lah kunjungin tempat-tempat yang rame kayak gitu, daripada nanti kalian merayain itu terus akhirnya kalian berakhir seperti itu ya, itu pasti ngeri banget sih. Jangan sampai kayak gitu ya, amit-amit banget jangan sampai. So itu dia tadi guys, tragedi yang paling tragis yang pernah terjadi saat malam Halloween. Menurut kalian gimana nih guys? Apakah kalian pengen merayakannya itu di tempat yang dekat-dekat aja, atau kalian pengen di rumah aja, atau kalian tetap ngotot nih mau ke tempat rame gitu? Itu terserah gimana pendapat kalian. Yang jelas aku udah kasih saran itu untuk antisipasi diri kalian. Kalian harus jaga diri kalian, jangan sampai karena pengen gengsi atau pengen nggak meriah lah kalau nggak di tempat rame gitu, terus akhirnya kalian kesana tapi ujung-ujungnya nggak aman buat diri kalian. So tolong tulis komentar di bawah. Segitu dulu video dari aku. Next aku bakal bahas video yang lebih menarik lagi, yang pastinya seru dan khusus spesial karena ini hari Halloween ya. Jadi bulan ini aku bakal sering-sering upload video. So buat kalian yang suka sama video aku, klik like-nya, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya biar ada notif kalau aku update video terbaru. Udah sudah, terima kasih banyak guys, dimanapun kalian berada, stay safe, oke? Bye bye.